Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini kita dapat melanjutkan majelis ilmu kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan keistiqamahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Artinya sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Kalau sudah bulan Sya'ban, itu sudah semakin dekat bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Sya'ban itu sudah muncul tuh Pak, iklan sirup marjan gitu ya. Ada iklan apa? Gajah duduk, iklan perumah. Itu muncul, itu menandakan dekatnya sudah bulan Ramadan. Maka insyaallah di bulan Sya'ban kurang lebih ada 4 pertemuan kita akan membahas tentang hal-hal seputar puasa dan juga bulan Ramadan, untuk kembali menyegarkan ingatan kita tentang bulan Ramadan tersebut ya. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini itu lebih baik dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya. Ya, sebagaimana kita ketahui, kita Ramadan tahun lalu masih di dalam awal-awal masa pandemi. Ya. Banyak yang sedih. Sedihnya apa? Kok beda biasanya dengan sebelumnya? Masjid-masjid ya tutup, tidak melaksanakan salat tarawih. Ya. Bahkan salat Id juga tidak. Nah, tapi itulah satu keadaan yang kita hadapi saat itu. Nah, tahun ini jika Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka tentu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali memanfaatkan sebaik-baiknya. Tahun lalu kita sedih, jangan sampai tahun ini ada kesempatan tapi tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, tidak ada yang bisa menjamin untuk kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun akan datang. Maka bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Bukankah sebelum-sebelumnya dulu, tahun lalu masih ada saudara-saudara kita yang Ramadan bersama dengan kita, tapi tahun ini mereka telah mendahului kita ya. Kita mendengar kemudian diumumkan baik melalui masjid maupun WA, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan bin fulan, nama orang lain ya. Dan suatu saat pasti ada giliran nama kita yang disebut tuh Pak. Nah, nanti suatu saat bisa jadi, bukan bisa jadi, pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, disebut namanya Agus Salam. Gantian nanti, tapi kita tidak tahu siapa yang duluan.
Nah, karena kita tidak tahu siapa yang duluan, kapan jatah kita, tugas kita, kalau ada kesempatan berbuatlah sebaik-baiknya, jangan sia-siakan. Nah, insyaallah itu ya, mulai pekan depan kita akan membahas tema-tema tentang puasa dan juga bulan Ramadan. Nanti tema tentang tauhid insyaallah kita akan lanjutkan selepas bulan Ramadan itu. Nah, malam ini saya mungkin membahas ya terkait dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Ini terkait dengan peristiwa Isra, diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam rangkaian peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, sebagaimana kita mengetahui banyak pembahasan-pembahasan ini dilakukan. Walaupun nanti secara waktu, ya kalau kita ingin kaji secara waktu, ulama tidak ada yang sepakat. Maksudnya beda-beda pendapat. Kapan sih terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tanggal berapa? Nah, itu tidak ada kepastian. Ya. Kenapa tidak ada kepastian? Karena memang yang penting itu nanti bukan peristiwa tanggalnya, ya, bukan itu yang substansial. Yang penting nanti itu adalah peristiwanya. Nah, peristiwanya yang wajib untuk kita imani, yang wajib untuk kita ambil pelajaran di baliknya. Makanya ya, tidak heran kenapa terjadi perbedaan pendapat, karena bukan itu yang pokok, bukan itu yang penting. Ya. Yang penting itu adalah peristiwanya. Nah, jangan sampai kita tahu waktunya tapi kita tidak bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran di balik peristiwa ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj itu kan dua kata sebenarnya, dan sekaligus juga dua peristiwa yang menjadi satu rangkaian. Isra itu adalah diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj itu adalah naiknya Nabi, diangkatnya Nabi dari ya Masjidil Aqsa ke langit. Nah, kita bahas ini Al-Isra dulu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nih ada surah khusus yang diambil Al-Isra ya, karena ayat yang pertama di dalam itu, di dalam surah Al-Isra ini memang menjelaskan peristiwa ini. Nanti apa faedah-faedahnya yang bisa kita petik, insyaallah kita akan sebutkan. Nah, di ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat banyak ya peristiwa yang bisa kita ambil hikmah dan bisa kita petik pelajarannya ya. Tapi tentu tidak semua hal nanti akan kita sampaikan, sebab tentu saja kalau disampaikan semua membutuhkan waktu yang panjang. Saya coba mengambil sisi-sisi yang kadang luput atau lewat karena begitu luasnya pembahasan tentang Isra dan Mi'raj ini. Kadang-kadang ada beberapa hal yang kita lewat ya. Kalau pembahasan-pembahasan yang lain bukan tidak penting, tapi mungkin sudah banyak dibahas. Misalnya tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima kewajiban sholat 5 waktu.
Itu nanti intinya kan gitu. Nah, kewajiban sholat 5 waktu yang awalnya itu 50 waktu. Kau bayangkan kalau 50 waktu, Pak, ya, sedangkan kita di dalam sehari semalam itu kurang lebih waktu kita 24 jam. Jadi kalau 50 waktu bisa jadi setiap setengah jam sholat kita. Ya. Kenapa? Oh iya. Ya. Nah, setengah jam sekali sholat kita. Ini yang 5 waktu aja banyak yang bablas, Pak, ya. Banyak yang ninggalkan. Nah, nanti ceritanya kan sudah sering lah saya bilang, dilihat, nah, tinggal 5 waktu. Tapi hebatnya nanti itu 50 waktu jadi 5 waktu, itu pekerjaannya yang dikurangi, perbuatannya. Pahalanya tetap pahala 50 waktu, ya, karena setiap kebaikan kita itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, ibarat pekerjaannya itu dikurangi tapi gajinya itu tidak dipotong gitu. Nah, itu sudah seringlah kita dengar itu, ya. Saya kemudian ingin membahas ayat ini tadi yang kita baca, Al-Isra ayat yang pertama. Ada 2 catatan penting di dalam ayatnya, padahal kalau kita mau bedah bisa satu-satu. Kenapa Allah menggunakan kata subhana, maha suci Allah, ya. Tapi ini mungkin sudah sering kita bahas. Kita ingin membedah sedikit mengapa atau apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bi'abdihi, hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Yang dimaksud dengan hambanya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dimaksud dengan hambanya di situ adalah Nabi Muhammad. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut, ya, tidak menyebut maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad? Maksudnya enggak langsung menyebut itu, tapi memilih menggunakan kata hambanya, ya. Padahal kan kalau mau bisa maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad, tapi tidak, malah kemudian dipilih kata hamba di situ. Nah, di sini apa hikmahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang di luar atau tidak mampu dijangkau oleh manusia. Sekali lagi, bukan tidak masuk akal, tapi akal manusia yang terbatas. Nah, jangan sampai peristiwa Isra yang begitu luar biasa ini nanti lalu menyebabkan kita berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, ya, lalu kita menganggap dia sebagai Tuhan. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita, walaupun peristiwa Isra dan Mi'raj ini sungguh luar biasa, tapi kita tidak boleh lupa Nabi Muhammad itu adalah seorang hamba yang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan berjalan sendiri. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya. Nah, jangan sampai ini seperti orang-orang Nasrani, ya, mungkin ada satu hal yang istimewa atau sesuatu yang tidak biasa di dalam diri Nabi Isa. Nabi Isa kan sebagaimana kita ketahui,
proses penciptaan Nabi Isa itu prosesnya ajali. Kan proses penciptaan itu ada dua, ada alami, ya, ada ajali. Ajali itu ada tiga, Nabi Adam, Hawa, dan Nabi Isa. Nah, karena Nabi Isa ini penciptaannya tidak, ya, seperti biasanya manusia, menyebabkan orang-orang Nasrani berlebih-lebihan. Nah, Allah juga mengingatkan kepada kita begitu. Jangan sampai peristiwa Isra dan Mi'raj yang begitu luar biasa ini menyebabkan kita berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Muhammad, yang sampai-sampai nanti ya menganggap seolah-olah beliau ini sebagai Tuhan. Dan itu di dalam kesempatan yang lain Nabi pernah bersabda, kata Nabi, la tut'uni kama at'atin nasara ibna Maryam. Ya, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, kata Nabi, sebagaimana orang Nasrani telah berlebih-lebihan di dalam memuji putra Maryam, yakni Nabi Isa. Fa innama ana abduhu, karena sesungguhnya aku ini tidak lain adalah hambanya. Jadi Nabi itu hanya hamba. Fakulu, oleh sebab itu ucapkanlah oleh kalian Abdullah, hamba Allah dan juga utusannya, dan juga Rasulnya. Abdullah wa Rasul, hambanya dan utusannya. Nah, ini yang menjadi hikmah kenapa disebut hamba. Kita mengingat bahwa Nabi Muhammad itu kita muliakan, kita hormati, tapi tetap beliau itulah adalah hamba yang tidak boleh dipertuhankan. Sekali lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama nanti mungkin di dalam pembahasan tauhid kita akan sampai juga nanti kepada pembahasan itu. Kan seperti sempat kita singgung, di dalam rukun Islam itu sebenarnya kan ada, misalnya gini, rukun Islam kita sudah tahu ada 5. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah, kita sudah membahas atau sudah sering kita membahas rukun sholat, saat sholat ada kita bahas, rukun zakat, saat zakat, puasa juga demikian, haji juga demikian. Tapi kita sering tak lewat di dalam membahas ya rukun syahadat. Padahal syahadat ini sebagai rukun Islam juga ada syaratnya. Nah, syahadat itu ada 2 kalimat. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, atau asyhadu alla ilaha illallah. Para ulama menyebutkan 2 syaratnya, yakni an-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. La ilaha itu meniadakan segala bentuk Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian illallah itu menetapkan hanya Allah saja sebagai satu-satunya Tuhan kita. Nah, itu rukun syahadat la ilaha illallah. Nah, rukun syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu juga ada kata para ulama, rukunnya adalah Abdullah atau abduhu wa rasuluh, yakni kita harus mengakui Nabi Muhammad itu pertama sebagai hamba yang tidak boleh dipertuhankan, tapi yang kedua Nabi Muhammad itu sebagai rasul yang tidak boleh diremehkan. Pertama sebagai hamba tidak boleh dipertuhankan, tidak boleh dilebih-lebihkan. Sebagaimana tadi orang Nasrani melebih-lebihkan Nabi Isa, itu tidak boleh. Tapi di sisi lain juga tidak boleh kita remehkan. Tidak boleh juga kita bilang Nabi Muhammad itu kan juga manusia biasa, mungkin benar, mungkin salah. Ini enggak boleh. Betul beliau itu manusia, tapi beda dengan kita. Beliau itu adalah manusia yang mendapatkan wahyu. Makanya di dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca di hari Jumat itu disebutkan di situ, Qul
innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah manusia biasa seperti kalian. Al-Bashar itu adalah manusia biasa yang butuh makan, butuh minum. Sama kita dengan Nabi Muhammad. Tapi ada lanjutannya ayat itu. Yuha ilayya, ya, diwahyukan kepadaku, kata Nabi, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian, ilah kalian adalah ilah yang esa. Jadi sekalipun Nabi itu manusia, tidak boleh dipertuhankan, tapi ingat, beliau itu Rasul yang mendapat wahyu, yang juga tidak boleh kita remehkan. Ini umat Islam itu begitu memposisikan nabinya. Dia memuliakan nabinya, meletakkan pada makom atau kedudukan kenabian, tapi tidak sampai mempertuhankannya. Nah, itu hikmah mengapa disebut tadi apa namanya, abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi tadi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, kemudian catatan yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini diperjalankannya Nabi itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya. Diperjalankannya itu pada malam hari. Nah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini bentuk tadabbur kita, perenungan kita, kenapa kok mesti diperjalankan dulu ke Masjidil Aqsa, baru kemudian naik ke langit. Bahasa gampangnya, mengapa tidak dari Mekah saja langsung naik ke langit? Apa enggak bisa, apa beda rutenya, apa beda jalurnya, atau lain trayeknya gitu? Kenapa mesti transit dulu di Baitul Maqdis, transit dulu di Masjidil Aqsa? Nah, ada dua hikmah. Hikmah yang pertama, kenapa diperjalankan ke Masjidil Aqsa dulu, tidak langsung ke langit? Ini untuk memperkuat hujjah, untuk memperkuat bukti atau argumentasi Nabi ketika orang-orang musyrikin tidak percaya. Ya, ini sebagai bukti. Gimana maksudnya? Kalau Nabi langsung dari Mekah Masjidil Haram naik ke langit, habis itu balik lagi, besok paginya Nabi cerita, semalam aku ke langit, orang Mekah tidak ada yang tahu langit, Pak. Sehingga Nabi cerita di langit ada ini, aku ketemu Jibril, nggak percaya mereka. Tapi kalau ke Masjidil Aqsa dulu, orang-orang Mekah itu sebagiannya adalah pedagang, dan rute perdagangan mereka itu diantaranya adalah ke Palestina, ya, ke Palestina. Mereka tahu Masjidil Aqsa itu bagaimana. Sehingga ketika Nabi bercerita bahwa semalam dia ke Palestina, walaupun secara akal manusia pada saat itu tidak mampu, karena konon katanya kalau di dalam ini, kalau kita melakukan perjalanan dengan jalan kaki itu kurang lebih 40 hari dari Mekah ke Palestina itu, ya. Dulu belum ada teknologi seperti sekarang ada pesawat, ya. Nah, tapi Nabi menceritakan semalam orang-orang Mekah itu meragukan, bahkan menganggap Nabi berdusta. Makanya mereka bertanya, kalau memang betul tadi malam kamu ke Masjidil Aqsa, tolong ceritakan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa itu. Nabi belum pernah ke Masjidil Aqsa sebelumnya. Nah, Nabi bisa menceritakan dan mereka mengatakan benar. Nah, ini terkait dengan ini ada satu riwayat. Jadi ketika pagi harinya setelah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi itu, paginya Nabi itu bingung tanda kutip. Bingung bukan apa, bingung gimana menjelaskan kepada orang-orang Mekah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Gimana cara menjelaskan? Karena mereka kan bukan orang beriman.
sulit kemudian untuk percaya. Kita kan bisa jadi percaya ini karena memang kita sudah beriman duluan, kita meyakini bahwa Al-Quran itu pasti benar. Tidak kebayang juga kalau posisi kita hidup di zaman itu, apakah kita yang membenarkan atau mendustakan. Nabi bingung gimana cara menjelaskannya ini. Nah, tatkala Nabi dalam kebingungan itu, datanglah Abu Jahal. Lalu Abu Jahal bertanya tentang keadaannya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bercerita tentang peristiwa Isra-nya ini. Abu Jahal sebenarnya nggak percaya, pasti bohong nih Muhammad. Tapi dia simpan dulu, Pak. Dia punya strategi busuk, dia punya rencana jelek. Lalu dia berkata kepada Nabi, bagaimana pendapatmu kalau seandainya aku kumpulkan kaummu, aku kumpulkan penduduk Mekah ini, sudah mereka tak kumpul banyak, mau ndak kamu cerita seperti yang kamu ceritakan kepadaku tadi tentang Isra Mi'rajnya Nabi ini? Harapan Abu Jahal, kalau diceritakan kepada orang banyak, kalau tadi kan dia sendiri yang mendapat cerita, kalau diceritakan ke tengah orang banyak, pasti orang akan sepakat dan menuduh Nabi itu berdusta, dan Muhammad dibuat malu di depan orang banyak. Itu dalam bayangan Abu Jahal. Maka dikumpulkanlah penduduk Mekah, lalu Nabi bercerita tentang peristiwa yang beliau alami ini. Tentu saja orang Mekah kaget, tapi sebagian mereka bertanya, ingin membuktikan kalau memang betul engkau tadi malam ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, tolong ceritakan, sebutkan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa itu, detail. Maka disebutkan di dalam riwayat itu, lalu Allah Azza wa Jalla mengangkat Masjidil Aqsa itu seperti seolah-olah gambar itu terpampang di hadapan Nabi. Allahu a'lam bagaimana bentuknya, ya. Kalau kita sekarang kan tidak pernah ke Masjidil Aqsa, bisa jadi lihat Google, lihat gambar kan bisa, tidak pernah satu tempat bisa. Kalau dulu tidak ada Google, tapi di depan Nabi seperti ada gambaran gitu. Dengan mudah Nabi menceritakan detail bagaimana bentuk Masjidil Aqsa itu. Maka ketika mendengar penjelasan Nabi itu, lalu mereka mengatakan, demi Allah, apa yang dia sampaikan ini adalah benar. Nah ini, jadi satu sisi mereka tidak percaya, kayaknya nggak masuk akal, tapi Nabi membawa hujjah, Nabi membawa bukti yang ini sulit untuk mereka tolak. Nah maka Abu Jahal yang ingin mempermalukan Nabi tadi, justru Nabi punya kesempatan untuk menyampaikan kepada penduduk Mekah itu. Nanti di bukti yang lain lagi, kan Nabi ketika perjalanan itu melewati kapilah-kapilah dagang. Apa yang terjadi, apa yang dialami oleh kapilah dagang itu, Nabi ceritakan. Ini orangnya belum datang, Pak, tapi Nabi menceritakan tentang keadaan mereka. Kalau sekarang kan bisa aja kita, ya, orangnya misalnya ada teman kita di Balikpapan, kita walaupun tidak ketemu dia di Balikpapan, tahu di Balikpapan tuh dia ngapain, kita bisa tahu. Lihat postingan di Facebooknya gitu ya, ngapain, oh dia ke pantai di Balikpapan, paham kita. Kalau dulu kan tidak bisa. Nah, Nabi menceritakan kepada penduduk Mekah tentang apa yang dialami kapilah dagang itu. Lalu mereka berkumpul, ingin membuktikan benar enggak. Gimana cara membuktikannya? Tunggu kapilah dagang itu datang. Begitu kapilah dagang itu datang, lalu dikonfirmasi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi, dan ternyata itu benar. Nah, ini. Jadi saya katakan sekali lagi, peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan tidak masuk akal, cuma akal kita nggak nyampe, tapi hujahnya, buktinya itu nyata. Makanya kalau sampai ada orang hari ini tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi, ya, maka mungkin jangan-jangan lebih musyrik daripada orang-orang musyrik dulu.
Orang musyrik dulu sekalipun mereka satu sisi ingin tidak percaya, tapi satu sisi fakta yang dibawa oleh Nabi itu kuat. Nah, itu satu. Mengapa diperjalankan ke Masjidil Aqsa dulu? Kalau ke langit kan tadi tidak ada bisa cerita seperti itu. Ini satu. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menunjuk hikmah yang kedua kenapa diperjalankan ke Masjidil Aqsa, untuk menunjukkan keutamaan Masjidil Aqsa. Jadi selain Masjidil Haram yang memiliki keutamaan, masjid suci kaum muslimin, itu juga ada Masjidil Aqsa. Ya. Bukankah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini adalah dua kiblat kaum muslimin? Sebagaimana kita ketahui sebelum adanya perintah untuk menghadap ke Ka'bah, ke Baitullah, ke Masjidil Haram, pertama umat Islam di awal-awal itu adalah salat itu menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Ini menunjukkan keutamaan. Makanya kata Nabi, jangan kalian berpayah-payah memaksakan diri melakukan perjalanan, ya, kecuali ketiga masjid. Artinya ada 3 masjid yang memang suci, yang memang punya kelebihan dibanding masjid-masjid yang lain. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabi, yakni Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjidil Aqsa, masjid yang sangat utama juga, ya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita juga harus ikut, ya, memikirkan bagaimana keadaan Masjidil Aqsa hari ini yang di bawah bayang-bayang penjajah Zionis laknatullah. Nah, apalagi kalau kita melihat di dalam ayat ini, ternyata sebagaimana Makkah yang suci itu bukan cuma Masjidil Haramnya, tapi Makkah Al-Mukarramah itu disebut juga dengan tanah haram, dengan tanah suci. Maka begitu juga Masjidil Aqsa bukan cuma masjidnya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini dikatakan alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi bumi Palestina adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini mereka sedang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya, ya. Nah, sudah saatnya. Kemudian kita juga ikut ambil bagian di dalam perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa ini. Karena Nabi juga di dalam hadis menyebutkan, ya, pasukan-pasukan atau pemimpin yang membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan bumi Palestina itu adalah pasukan dan kelompok yang terbaik. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu, ya, ini yang paling mudah saja. Kita tidak punya banyak kemampuan, ya, mau ke Palestina juga mau ngapain kita gitu, ya. Kalau berkunjungnya, maksudnya kalau mau bantu kesananya langsung, keahlian kita juga sulit. Maka yang pertama yang bisa kita lakukan tentu saja adalah doa. Ini adalah senjatanya kaum mukminin, kekuatannya orang beriman. Terlebih di waktu-waktu mustajab, sisipkan untuk keberkahan, untuk kebaikan, keistiqomahan saudara-saudara kita di Palestina. Karena innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu bersaudara. Ya. Yang kedua tentu adalah dengan donasi, membantu perjuangan mereka. Kalaupun tidak bisa banyak, karena kita juga punya keterbatasan kemampuan, paling tidak kalau ada event-event penggalangan dana Palestina, ya, kita titipkanlah sedikit harta kita yang kita mampu, ya, kepada lembaga-lembaga yang kemudian kita yakini amanah. Kalau ada yang mengatakan ngapain bantu jauh-jauh, di Indonesia juga masih butuh. Betul. Bukankah kita yang selama ini ikut membantu Palestina bukan berarti melupakan saudara-saudara kita di sini? Bahkan sering tuh ada liputan kalau Indonesia kena bencana, orang Gaza, Palestina itu juga bantu Indonesia. Nah, terakhir ingin saya ungkapkan, kita jangan lupa sejarah.
ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelumnya ya disamak di bawah bayang-bayang penjajah juga. Tahun 45 kita mengumumkan proklamasi kemerdekaan kita, dunia internasional yang kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia pertama atau salah satunya adalah Mufti Palestina. Saya lupa namanya, kalau tidak salah Muhammad Amin Husaini. Kemudian nanti Mesir. Bukankah kemudian pengakuan dunia internasional atas ya kemerdekaan suatu bangsa itu sangat penting. Nah, saatnya kita lagi yang mendukung kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Nah, maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Aqsa, tidak bisa dipisahkan dari Palestina. Kita selalu mengenang, kita selalu ingat ada saudara-saudara kita di sana yang butuh support, butuh dukungan di dalam perjuangan mereka. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, melengkapi pengetahuan kita yang sudah ada. Sekali lagi, apabila ada kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala, segala salah dan khilaf itu datangnya dari pribadi saya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.